Pertanyaan dari Kak Merlinda dari Bunga. Halo Kak, minta tolong Kakak jelaskan dan contoh perhitungan rasio perputaran persediaan dan rasio perputaran total aktif Kakak. Boleh? Oh iya, sorry kalau telat reviewnya ya. Dan selamat datang untuk rekan-rekan di review komentar dan solusi. Pertama, rasio perputaran persediaan biasa kita kenal juga dengan inventory turnover ratio atau yang biasa disingkat menjadi ITOR. Nah, ITOR ini sebenarnya sudah kita bahas di review farmakoekonomi sub bahasan penentuan harga jual, yang linknya ada di pojok kanan atas ya. Tapi nggak apa, kita bakal bahas lebih dalam soal ITOR ini, karena dia juga berhubungan dengan aktor yang akan kita bahas. Untuk rekan-rekan yang belum tahu, ITOR ini bertujuan untuk mengukur kinerja penjualan suatu unit usaha berdasarkan perputaran barang atau persediaan di gudang. Nah, rumusnya adalah HPP dibagi persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi 2. Rekan-rekan pasti sudah sangat familiar kan dengan rumus ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa di rumus ITOR ini menggunakan nilai HPP? Jawabannya adalah karena HPP secara garis besar mencerminkan nilai modal atau biaya yang kita keluarkan dari membeli atau membuat produk hingga produk bisa terjual dan menghasilkan keuntungan. HPP ini kemudian dibagi dengan rata-rata persediaan yang tertahan atau persediaan yang belum terjual di gudang. Nah, inilah konsep ITOR yang sebenarnya kita pelajari. Sementara rumus perhitungan yang ini adalah realisasi dari konsep ITOR yang kita bahas. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapakah nilai ITOR yang baik? Jawabannya adalah tidak ada nilai pasti, karena masing-masing unit usaha memiliki preferensi masing-masing terhadap barang yang dijual. Tetapi yang jelas, semakin tinggi nilai ITOR-nya, maka akan semakin tinggi juga kinerja penjualan dan tingkat likuiditas unit usaha tersebut. Nah, apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan suatu unit usaha untuk memenuhi kebutuhan uang cash sebagai aktiva lancar yang bisa disimpan secara mandiri oleh perusahaan atau disimpan di bank. Singkatnya, dengan nilai ITOR yang tinggi, maka jumlah barang yang terjual akan lebih besar dari barang yang belum terjual di gudang. Dan jika jumlah barang yang terjual tinggi, maka omset atau penjualan akan meningkat. Dan omset atau penjualan yang meningkat tentu akan meningkatkan laba atau pendapatan juga di ujungnya. Sehingga pemilik usaha akan memiliki dana berlebih yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau dikelola lebih lanjut untuk ekspansi usaha, karena usahanya memiliki tingkat dalam tanda petik likuiditas yang tinggi. Untuk pembahasan likuiditas akan kita bahas lebih jauh di ringkasan materi ya, so pastikan rekan-rekan tetap stay tune ya. Untuk sekarang, mari kita bahas soal ITOR berikut ini. Soal nomor 1. Suatu industri farmasi memproduksi sediaan obat batuk dan pilek dengan harga jual Rp25.000 per botol dengan margin 25%. Diketahui total penjualan bulan ini adalah Rp100 juta. Jika stok awal di gudang bulan ini berjumlah 1000 unit dan stok akhir berjumlah 600 unit, berapa ITOR-nya? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita cari nilai HPP dari keseluruhan penjualan atau omset, yaitu HPP sama dengan 100 dibagi 125 dikali 100 juta, dan didapat nilai HPP dari total penjualan adalah 80 juta. Nah, dari mana asalnya 100 dibagi 125? Jadi 100 ini sebenarnya adalah persen HPP dari harga jual. Karena margin yang diketahui adalah 25% dari HPP, maka harga jual adalah hasil jumlah dari HPP dan margin, yaitu 125%. Sama halnya jika rekan-rekan ingin mencari nilai marginnya misalnya, maka rumusnya adalah 25 dibagi 125 dikali 100 juta, yang mungkin jika rekan-rekan hitung akan didapat hasil 20 juta. Ini dengan asumsi bahwa tidak ada komponen lain yang terlibat dalam perhitungan harga jual, seperti pajak misalnya. Biasanya jika di soal tidak disebutkan, maka komponen tersebut tidak masuk ke perhitungan. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai penentuan harga jual, rekan-rekan dapat klik link di atas kanan video ini ya. Nah, setelah mendapat nilai HPP, maka kita perlu menghitung nilai stok awal dan stok akhir.
karena di soal hanya disebutkan dalam bentuk unit, bukan dalam bentuk biaya, dan caranya adalah sebagai berikut. Stok awal sama dengan HPP sediaan dikali jumlah stok awal, kemudian dimasukkan angkanya dan didapat 25.000 dikali 100 per 125 dikali 1000, dan didapat nilai HPP untuk stok awal adalah 20 juta. Kak, kenapa yang dicari nilai HPP sediaan? Kenapa nggak pakai harga jual sedianya aja, Kak? Nah, karena di rumus Kitor ini kita membagi nilai HPP, maka nilai pembaginya pun harus HPP juga. Istilahnya, satuannya atau sepernya harus sama. Kalau kita membagi dengan harga jual, tentu perhitungannya jadi tidak akurat. Selanjutnya, untuk HPP stok akhir sama perhitungannya, yaitu HPP sediaan dikali dengan jumlah stok akhir, yaitu 600 unit, dan didapat nilai HPP untuk stok akhir adalah 12 juta rupiah. Selanjutnya, kita masukkan angkanya ke dalam rumus Kitor, yaitu 80 juta dibagi 20 juta ditambah 12 juta dibagi 2. Kemudian dihitung pembaginya dan diperoleh 80 juta dibagi 16 juta. Dan didapat nilai Kitor pada soal kali ini adalah 5. Sehingga jawabannya adalah C, 5 kali per bulan. Karena di soal menggunakan data penjualan pada 1 bulan terakhir ya. Nah, bagaimana rekan-rekan? Sampai sini sudah makin paham kan? Reviewnya masih belum selesai ya, karena kita masih perlu membahas soal ATOR berikut ini. ATOR atau rasio perputaran total aktiva adalah perhitungan yang bertujuan untuk mengukur kinerja penjualan suatu unit usaha berdasarkan perputaran aset. Unit usaha yang memiliki perputaran aset tinggi mengindikasikan unit usaha tersebut telah mengelola sumber dayanya dalam bentuk aset secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengindikasikan bahwa unit usaha tersebut berada dalam kondisi keuangan yang sehat, atau istilahnya financial healthy. Nah, kenapa financial healthy ini menjadi penting di perhitungan ATOR? Hal ini kembali lagi dari komponen aset. Aset merupakan kumulatif dari ekuitas atau modal dengan liabilities atau hutang. Meskipun pada beberapa referensi, aset juga bisa diurai komponennya menjadi kas ditambah piutang ditambah perlengkapan. Nah, ini tergantung dari tujuan penggunaan data yang akan rekan-rekan kelola. Jika rekan-rekan ingin menghitung kekayaan perusahaan, maka mungkin rekan-rekan bisa menggunakan cara yang kedua. Tapi jika rekan-rekan ingin menghitung kemampuan membayar hutang perusahaan, maka rekan-rekan dapat menggunakan cara yang pertama, ya namanya juga hutang ya. Dan kemampuan membayar hutang ini juga bisa menggunakan dua perhitungan, seperti debt ratio, yaitu aset dibagi ekuitas, dan financial leverage, yaitu ROE dibagi ROA. Dan kedua perhitungan tersebut hasilnya tidak boleh lebih dari 2. Untuk penjelasan lengkapnya, rekan-rekan dapat melihat review perhitungan ROI, ROE, dan ROA di link di atas kanan video ini ya. Oh iya, BTW, bagaimana rumus perhitungan ATOR? Rumus perhitungan ATOR adalah total penjualan bersih atau omset dibagi nilai aset awal ditambah nilai aset akhir dibagi 2. Nah, kita bedah ya. Pertama, apa maksud dari total penjualan bersih? Maksudnya adalah total penjualan yang sudah dikurangi pajak pertambahan nilai atau PPN. Karena ketika pembeli atau customer membayar PPN, tentu mereka membayar ke penjual dulu kan, nggak langsung ke kantor pajak. Nah, dari pajak yang dibayarkan kepada kita itulah, kemudian kita teruskan lagi ke kantor pajak atau instansi pengelola pajak. Nah, dari sinilah baru kita mendapatkan penjualan bersih atau omset bersih, begitu kan. Kemudian yang kedua, apa maksud dari nilai aset awal ditambah nilai aset akhir? Nah, jadi dalam realitanya di lapangan, aset itu dapat berubah nilainya dari satu siklus finansial ke satu siklus finansial yang lain. Contoh, misalnya pada awal bulan Januari, unit usaha rekan-rekan memiliki hutang 10 juta dan modal 10 juta, yang berarti total asetnya adalah 20 juta. Karena rekan-rekan sudah mendapatkan keuntungan dalam periode penjualan 1 bulan tersebut, maka rekan-rekan memutuskan untuk mencicil membayar hutang. Sehingga pada akhir bulan, rekan-rekan memiliki modal 10 juta dan hutang 2 juta. Dan berarti total asetnya adalah 12 juta.
Nah, berbeda kan nilai asetnya? Untuk pembahasan lebih jauh mengenai selisih aset ini, kita bahas di lain waktu aja ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa nilai aktor yang baik? Jawabannya tidak ada. Sama seperti ITOR, preferensi dari nilai aktor pada masing-masing unit usaha juga bisa berbeda nilainya. Tetapi yang jelas, semakin tinggi nilainya, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan aset oleh unit usaha tersebut untuk menghasilkan omset. Nah, biar lebih plong, mari kita bahas soal berikutnya. Soal nomor 2. Suatu industri farmasi memproduksi sediaan obat batuk dan pilek dengan harga jual Rp25.000 per botol dan margin 25%. Diketahui industri memiliki ekuitas sebesar Rp30 juta dan beban atau hutang terhadap bank sebesar Rp25 juta. Jika total penjualan pada satu siklus finansial terakhir adalah Rp100 juta dan terjadi penyusutan aset sebesar 18,18% pada akhir siklus, berapa atornya? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita cari nilai aset industri farmasi tersebut dengan cara menjumlahkan nilai beban atau hutang dan ekuitas yang terdapat di dalam soal, yaitu 30 juta ditambah 25 juta, sehingga nilai total aset industri farmasi tersebut adalah Rp55 juta. Kemudian yang perlu kita hitung adalah nilai aset akhir, karena di soal disebutkan terdapat penyusutan aset sebesar 18,18% dan perhitungannya adalah 55 juta dikurang 55 juta dikali 18,18% dan didapat 55 juta dikurang 9 juta sekian dan hasilnya adalah 45 juta 1.000 rupiah. Kemudian barulah kita dapat menghitung ator dengan memasukkan angka ke dalam rumus dan didapat 100 juta dibagi 55 juta ditambah 45 juta dibagi 2 dan diperoleh rata-rata aset sebesar 50.500, sehingga 100 juta dibagi 50.500 dan diperoleh nilai ator pada soal ini adalah 1,99 dan jawabannya adalah D, 1,99. Oke, bagaimana rekan-rekan? Semoga semakin menambah wawasan ya. Oh iya, sebelum kita akhiri review kita kali ini, mari kita ringkas sedikit materi yang telah kita bahas. Nah, jadi setelah kita mengurai apa itu ITOR dan ATOR, mungkin kita bisa mulai dengan apa persamaan dari mereka berdua. Jadi yang pertama persamaannya adalah keduanya sama-sama melibatkan faktor penjualan barang atau barang yang terjual, seperti ITOR yang melibatkan HPP atau total biaya barang terjual, dan ATOR yang melibatkan omset di perhitungannya. Nilai ITOR yang rendah dapat mengindikasikan bahwa unit usaha tersebut telah overstock atau memiliki sales yang rendah, dan nilai ATOR yang rendah dapat mengindikasikan unit usaha tersebut tidak efektif dan efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan omset. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan manajemen aset yang efektif dan efisien untuk meningkatkan omset atau sales atau penjualan. Sehingga secara tidak langsung keduanya, ITOR dan ATOR, dapat merepresentasikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya di unit usaha tersebut. Nah, seperti kata pepatah, di setiap aksi pasti akan ada konsekuensi. Pada omset yang meningkat, pasti akan ada penjualan yang meningkat. Dan ketika penjualan meningkat, pasti produk yang kita buat atau apotek yang kita jalankan akan banyak dikenal orang. Nah, dari sinilah munculnya brand atau reputasi. Reputasi ini merupakan aset yang tidak berwujud karena tidak dapat dituliskan dalam laporan keuangan. Lalu apa fungsinya? Nah, rekan-rekan pasti ingat kan, di akhir kita juga akan membahas likuiditas lagi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu unit usaha untuk memenuhi kebutuhan uang dalam bentuk cash, baik yang disimpan secara mandiri maupun yang disimpan di lembaga keuangan seperti bank. Nah, fungsi likuiditas ini selain menjadi pengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan, juga dapat menjadi bahan pertimbangan kreditur seperti bankir untuk memberikan pinjaman uang ke suatu unit usaha. Kenapa kreditur atau pemberi pinjaman mempertimbangkan hal tersebut?
Mudahnya, pemberi pinjaman ini juga menginginkan keuntungan dari pemberian pinjaman ke unit usaha tersebut. Tetapi resiko seperti gagal bayar oleh debitur atau peminjam tentu harus dihindari oleh kreditur. Tentu rekan-rekan pernah mendengar bank yang menyita aset fisik unit usaha yang gagal bayar. Tetapi sebenarnya bank juga tidak ingin menyita aset fisik. Selain memakan waktu untuk mengubah aset tersebut menjadi uang kas, belum tentu juga hasilnya dapat mengikuti hutang pokok. Oleh karena itu, kreditur pasti akan mencari unit usaha dengan likuiditas yang tinggi agar dapat memperoleh keuntungan dengan risiko yang minimal. Nah, disinilah peran seperti reputasi atau brand untuk mendukung data likuiditas tersebut. Begitu rekan-rekan. Sebenarnya, selain menjadi bahan pertimbangan kreditur, likuiditas juga dapat digunakan sebagai patokan oleh investor jika rekan-rekan ingin mengundang investor ke unit usaha rekan-rekan. Dan investor juga biasanya akan melihat kesehatan finansial unit usaha rekan-rekan. Salah satunya melalui debt ratio atau financial leverage, yang nilainya sama-sama tidak boleh lebih dari 2. Pembahasan lengkapnya bisa rekan-rekan klik di bagian atas kanan video ini ya. Tetapi intinya adalah apakah kita menggunakan hutangan, mencari investor, atau hanya memutar cash yang ada untuk ekspansi bisnis, keputusan terakhir tetap ada di tangan pemilik atau melalui RUPS. Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat langsung sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. Tapi maaf kalau agak lama ya. Dan selalu ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.